Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Siang, baik Ibu. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan mengikuti perkuliahan manajemen keuangan 1 dan pada hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua untuk mata kuliah manajemen keuangan 1. Dan sebelum memulai aktivitas pembelajaran pada hari ini untuk kelancaran proses perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum melanjutkan materi pembahasan pada hari ini, Ibu akan mengecek absensi dari kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sukma Dewi, hadir Bu. Hamzah, Adrianus, Siti Mariam, Hadir Bu. Susi Susanti, Elvi Susanti, Hadir Bu. Nurul Aulia, Hadir Bu. Muhammad Rafli, Hadir Bu. Nia Natalia, Hadir Bu. Fani Zakaria, Hadir Bu. Faren, Megawati, Hadir Bu. kemudian Tiara, Hadir Bu. Stephen, Hadir Bu. Miftahul, Hadir Bu. Gina, Hadir Bu. dan berikutnya Kasmira. Baik, Ibu ucapkan terima kasih yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya teman-teman yang lain bisa mengikuti ya proses perkuliahannya. Baik, untuk hari ini kita masuk kepada materi manajemen keuangan 1. Dan untuk hari ini merupakan tatap muka atau pertemuan kita yang kedua dengan materi pembahasan mengenai konsep dasar manajemen keuangan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi pembahasan pada hari ini, tentunya bahwa ada indikator capaian pembelajaran atau sub-sub pokok pembahasan yang akan kita paparkan pada kesempatan ini. Nah, yang pertama yaitu diharapkan bahwa mahasiswa mampu menjelaskan atau mengetahui pengertian dari manajemen keuangan. Kemudian yang kedua, apa saja fungsi-fungsi manajemen keuangan? Dan selanjutnya yang ketiga, tujuan manajemen keuangan. Dan yang keempat adalah kedudukan manajemen keuangan di dalam perusahaan dan apa saja fungsi manajer keuangan di dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini ada beberapa definisi pengertian manajemen keuangan dari beberapa ahli. Yang pertama, Ibu mengambil dari James Van Horn, dijelaskan bahwa manajemen keuangan itu adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dalam tujuan menyeluruh. Ya, jadi diulangi bahwa manajemen keuangan itu berkaitan dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan tujuan yang menyeluruh. Berikutnya ada definisi manajemen keuangan menurut Bambang Trianto. Dijelaskan bahwa manajemen keuangan itu adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana, kemudian apakah itu diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan dalam usaha untuk menggunakan dana tersebut dengan seefisien mungkin ya. Jadi manajemen keuangan itu juga berkaitan dengan keseluruhan aktivitas tentang bagaimana usaha-usaha kita untuk memperoleh dana, kemudian bagaimana dana itu kita keluarkan dengan biaya yang minimal, sampai kemudian kita menggunakan usaha tersebut atau dana tersebut dengan efektif mungkin ya. Berikutnya ada beberapa aktivitas yang berhubungan dengan manajemen keuangan. Ya, ada beberapa aktivitas yang berhubungan dengan manajemen keuangan. Yang pertama, aktivitas keuangan tentang
allocation of funds atau keputusan danaan. Kemudian yang kedua, aktivitas raising of fund atau keputusan untuk memperoleh dana. Dan yang ketiga adalah manajemen aset, yaitu aktivitas tentang pengelolaan dana. Ya. Jadi yang pertama, aktivitas penggunaan dana di sini diharapkan bahwa bagaimana aktivitas yang dilakukan di dalam manajemen keuangan itu berfungsi tentang bagaimana upaya-upaya kita melakukan usaha-usaha untuk memperoleh dana tersebut. Ya, bagaimana kita mencari dana itu, apakah itu nantinya bersumber dari internal ataupun itu bersumber dari eksternal perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, raising of funds atau aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber internal maupun sumber eksternal dari perusahaan. Nah, di sini perlu diketahui bahwa sumber-sumber internal perusahaan itu tentunya apakah itu bersumber dari kepemilikan modal pemilik saham ataupun misalnya bersumber dari eksternal perusahaan, itu tentunya kita bisa memanfaatkan fasilitas atau tawaran-tawaran dari beberapa pihak-pihak luar yang bisa kita dapatkan dananya. Apakah misalnya kita melakukan kerjasama dengan bantuan pihak bank atau bank lembaga keuangan lainnya, ada koperasi, asuransi, ataupun pihak-pihak yang ingin menawarkan bantuan permodalan kepada perusahaan kita. Dan yang selanjutnya adalah manajemen aset, ya, yaitu aktivitas di mana dana itu diperlukan, kemudian dana itu dialokasikan, ya. Jadi bagaimana dana tersebut dimanfaatkan, kemudian dialokasikan. Baik, jadi itu tadi ya pemaparan materi kita tentang konsep-konsep dasar manajemen keuangan, bagaimana pentingnya manajemen keuangan di dalam sebuah perusahaan, apa saja fungsi-fungsi manajemen keuangan, kemudian bagaimana kedudukan manajemen keuangan dan peranan manajer keuangan di dalam sebuah perusahaan. Tentunya kita akan memaparkan tentang apa saja tujuan manajemen keuangan di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu bagaimana memaksimalkan nilai perusahaan dengan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Ya, jadi yang pertama yaitu bagaimana kita memaksimalkan nilai perusahaan, tentunya dengan berupaya untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Ya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pedoman di dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan faktor risiko baik yang akan terjadi di masa sekarang maupun resiko-resiko yang bisa saja timbul di masa yang akan datang. Ya, jadi resiko-resiko itu bisa saja timbul. Nah, bagaimana kita mempertimbangkan resiko-resiko itu? Tentunya bahwa sudah ada perencanaan yang matang. Kita sudah memiliki opsi atau pilihan jika terjadi sesuatu hal, tentunya kita akan mencari alternatif pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, tujuan manajemen keuangan itu adalah bagaimana menjaga likuiditas dan profitabilitas agar selalu tetap stabil dan terkendali. Ya. Jadi idealnya bahwa likuiditas dan profitabilitas di dalam sebuah perusahaan itu harus tetap berada dalam kondisi yang stabil dan terkendali. Ya. Karena di dalam sebuah perusahaan tersendiri, upaya-upaya mereka untuk terus menciptakan dan mendapatkan keuntungan, tentunya ini akan berdampak baik terhadap tidak hanya kepada kemakmuran pemegang saham, tetapi juga nilai-nilai yang ingin didapatkan atau value dari perusahaan itu sendiri tentunya akan berpengaruh kepada aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan. Berikutnya, kedudukan manajemen keuangan di dalam sebuah perusahaan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu manajemen keuangan berkaitan pada divisi anggaran. Kemudian yang kedua berkaitan dengan divisi penganggaran modal, dan yang ketiga adalah divisi perencanaan keuangan. Kemudian berikutnya ada divisi kredit, dan selanjutnya yang kelima adalah divisi hubungan masyarakat. Nah, pada bagian divisi anggaran yaitu bagaimana kita bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan memperbaiki budget operasi. Ya, jadi
operational budgetingnya itu harus terus bertanggungjawabkan. Bagaimana kita mempersiapkan dan terus mencari kira-kira kesalahan apa saja yang bisa terjadi pada budget operasi ini. Dan itu berada pada tanggung jawab divisi anggaran. Nah, kemudian yang kedua, divisi penganggaran modal, yaitu bagaimana bertanggung jawab untuk mempersiapkan analisis pengeluaran modal. Dan selanjutnya pada divisi perencanaan keuangan, yaitu bertanggung jawab untuk mengambil alternatif jika pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Berikutnya pada divisi kredit, yaitu bagaimana bertanggung jawab untuk menentukan kredit yang akan diberikan kepada langganan, dan selanjutnya bertanggung jawab kepada negosiasi dengan kreditur, ya. Jadi itu merupakan cakupan yang ada pada divisi kreditur. Berikutnya pada divisi hubungan masyarakat, yaitu bertanggung jawab terhadap pembentukan image atau komunikasi antara perusahaan, kemudian kepada pemegang saham, ataupun bagaimana komunikasi yang terjalin dengan investor dan juga masyarakat keuangan secara umum. Ya, jadi kita harus terus menjalin komunikasi baik. Ya, kenapa? Karena kita berhubungan dengan tidak hanya internal, tetapi juga ada stakeholder atau pihak luar yang kita butuhkan untuk aktivitas dan kegiatan bisnis perusahaan kita. Berikutnya, fungsi manajer keuangan, ya. Fungsi manajer keuangan yang pertama adalah peramalan dan perencanaan. Kemudian yang kedua keputusan investasi dan pembiayaan. Yang ketiga adalah pengkoordinasian dan pengendalian, dan yang keempat adalah interaksi dengan pasar modal. Ya, jadi fungsi-fungsi manajer keuangan ini berkaitan dengan fungsi planning, kemudian bagaimana di situ merencanakan fungsi-fungsi kira-kira kalau kita akan melakukan kegiatan operasional perusahaan atau bisnis perusahaan kita itu apa saja yang ingin kita rencanakan, ya. Jadi semuanya sudah dibuat dalam bentuk schedule yang dengan matang kita laksanakan. Kemudian kira-kira bagaimana peramalan-peramalan proyeksi pada setiap aktivitas kegiatan itu semuanya harus terbuat dengan cermat dan matang. Begitupun pada keputusan investasi dan pembiayaan, kemudian ada pengkoordinasian dan pengendalian, semuanya harus terus melakukan komunikasi dengan baik, harus ada koordinasi yang jelas antara divisi, semuanya itu harus membangun sinergitas untuk kelangsungan dan kelancaran pekerjaan. Dan berikutnya adalah interaksi dengan pasar modal. Nah, baik, untuk kesempatan ini Ibu akan memberikan sesi tanya jawab. Jika sekiranya dalam pemaparan materi ini masih ada hal yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, Ibu mempersilahkan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Pertanyaan saya itu apa perbedaan antara akuntansi dan manajemen keuangan? Baik, pertanyaannya sangat menarik. Jadi pertanyaan dari saudari Lia tadi, apakah perbedaan antara akuntansi dan manajemen keuangan? Ya, jadi kalau kita mau melihat konsep dasar manajemen keuangan itu, pada dasarnya bahwa manajemen keuangan itu merupakan hal yang paling vital atau sangat krusial di dalam sebuah perusahaan. Ya, kenapa? Karena manajemen keuangan itu sendiri berhubungan dengan pengelolaan finance management atau aktivitas keuangan perusahaan, dimulai dari bagaimana merencanakan, bagaimana menganggarkan, bagaimana memanfaatkan, dan bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, tentunya dengan mempertimbangkan faktor keuntungan dan kerugian serta resiko-resiko yang bisa ditimbulkan. Ya, jadi itu tadi dianggap bahwa manajemen keuangan ini, jika kita ingin melihat kesuksesan atau keberhasilan sebuah perusahaan, kita bisa melihat bagaimana dari cara mereka mengelola manajemen keuangannya, ya. Karena dasarnya bahwa sebuah perusahaan yang sehat itu bisa kita lihat cerminan dari bagaimana cara mereka mengelola anggarannya, bagaimana cara mereka memanfaatkan, ya. Sebuah perusahaan akan berpikir untuk bagaimana mereka mendapatkan laba,
bagaimana mereka mendapatkan profit, ataupun bagaimana cara mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sangat maksimal dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, sedangkan akuntansi itu ya berkaitan dengan aktivitas pelaporan keuangan, ya, aktivitas pelaporan keuangan atau bukti-bukti pencatatan transaksi pelaporan keuangan tentang arus kas masuk ataupun arus kas keluar, ya. Jadi bagaimana cash in ataupun cash out yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, mulai dari mencatat semua transaksi pengeluaran, mencatat semua transaksi pemasukan, ya. Ini bisa dibuktikan dengan beberapa pelaporan keuangan yang bisa kita lihat, misalnya dari neraca, dari laporan laba rugi, laporan arus kas. Nah, di situ kita bisa mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mendetailkan atau membuat secara sistematis apa-apa saja yang telah dikeluarkan ataupun dialokasikan oleh aktivitas keuangan mereka. Nah, kemudian ada lagi yang ingin bertanya, memberikan kesempatan, silakan. Oke, baik, terima kasih Bu. Mengapa manajemen keuangan penting dalam sebuah perusahaan? Baik, jadi kenapa manajemen keuangan atau mengapa manajemen keuangan itu penting di dalam sebuah perusahaan? Ya, kita tahu bahwa fungsi-fungsi manajemen keuangan itu berkaitan dengan beberapa fungsi manajemen keuangan. Ya, ada yang dimaksud dengan fungsi keputusan pendanaan atau decision pendanaan. Kemudian yang kedua ada keputusan investasi atau biasa disebut dengan investment decision, dan yang ketiga ada fungsi kebijakan dividen atau policy dividen. Artinya bahwa kita mengharapkan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen keuangan ini dilaksanakan dengan baik terkait dengan bagaimana mereka merencanakan, bagaimana mereka menganggarkan, kemudian bagaimana mereka mengendalikan, sampai kepada yang akhir bahwa perencanaan keuangan ini harus diawasi atau harus dalam proses controlling yang baik. Ya, kenapa? Karena manajemen keuangan secara menyeluruh ingin melihat bagaimana aktivitas keuangan yang kita lakukan itu dengan memikirkan bahwa ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Misalnya kita ingin memaksimumkan ya nilai perusahaan dan mensejahterakan kepemilikan saham yang ada di situ, ya. Jadi ada nilai perusahaan yang ingin kita dapatkan. Perusahaan itu dibuat tentunya dengan harapan bahwa manajemen keuangan ini mampu mengatur segala sesuatunya, ya, mampu mengatur proses pendanaan, bagaimana mulai dari proses kita mendapatkan dana, bagaimana kemudian kita memanfaatkan dana tersebut, dan bagaimana selanjutnya dana itu dialokasikan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Ya, jadi itu manajemen keuangan akan tentunya berkaitan dengan divisi-divisi lainnya. Ya, manajemen keuangan itu karena merupakan bagian yang sangat penting, ya, finance management, tentunya kita berharap bahwa dengan pengelolaan dan aktivitas manajemen keuangan yang baik, disitulah tercermin bahwa keuangan sebuah perusahaan ini sudah sangat terkelola dengan baik. Ada yang lain? Baik, mungkin kalau tidak ada, Ibu menganggap bahwa materi tentang konsep dasar manajemen keuangan ini tentunya kalian sudah paham dan mengetahui materi ini, ya. Bagaimana kita melihat kedudukan manajemen keuangan di dalam sebuah perusahaan, dan apa saja fungsi-fungsi dari manajer keuangan itu, semuanya harus saling terintegrasi, semuanya harus saling berhubungan. Kenapa? Karena mereka adalah satu kesatuan yang menyeluruh, ya. Pelaksanaan dari setiap aspek kegiatan tentunya diinginkan bahwa fungsi-fungsi manajemen keuangan itu sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, ya. Jadi menganggap pertemuan pada hari ini sudah selesai tentang konsep dasar manajemen keuangan, dan Ibu harapkan kepada mahasiswa
di pertemuan selanjutnya untuk tetap hadir pada materi di pertemuan ketiga. Ibu cukupkan ya. Dan terima kasih untuk hari ini yang sudah berkesempatan hadir, atas perhatiannya dan kerjasamanya sudah mengikuti dengan baik materi perkuliahan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.